Tahap selanjutnya dilakukan standarisasi terhadap NaOH. NaOH merupakan larutan baku sekunder di mana NaOH bersifat higroskopis sehingga konsentrasinya bisa berubah-ubah selama penyimpanannya. Tingkat kemurnian NaOH bervariasi, maka dari itu NaOH harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan suatu larutan baku primer dengan kemurnian yang tinggi. Pada praktikum ini, digunakan asam oksalat yang merupakan larutan baku primer. Pertama-tama, dibilas pipet volume dengan larutan asam oksalat agar bersih dan diharapkan tidak terdapat senyawa lain di dalam pipet selain asam oksalat. Kemudian dipipet 10 ml larutan asam oksalat dengan bantuan pipet volume. Saat mengambil larutan, pipet volume diposisikan agar tegak lurus dan batas jajar dengan tanda tera pada pipet volume. Saat mengambil larutan, diposisikan juga agar labu ukur miring dalam keadaan 45 derajat. Selanjutnya, larutan asam oksalat yang telah dipipet dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dengan posisi yang sama yaitu miring 45 derajat dan pipet tegak lurus. Apabila perlu, larutan asam oksalat dapat diencerkan dengan menggunakan aquades sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ditambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Selanjutnya, diisi buret dengan larutan standar NaOH 0,1 normal sebagai penitran. Kemudian, larutan baku primer asam oksalat dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 normal secara hati-hati. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening dalam suasana asam menjadi merah muda yang menandakan bahwa larutan sudah berada pada suasana basah. Selanjutnya, sterilisasi NaOH dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan langkah yang sama sebagai kontrol, pembanding, dan pengoreksi untuk mengurangi bias data sehingga presisinya terjamin dan diharapkan hasil menjadi lebih valid. Setelah semua prosedur dilakukan, selanjutnya bisa dihitung normalitas dari NaOH. Adapun alat yang digunakan dalam penetapan kadar asam salisilat yaitu ball pipet, pipet volume 10 ml, Erlenmeyer, labu ukur 100 ml, corong gelas, botol semprot, buret, lem dan statif, NaOH 0,1 normal sebagai larutan baku sekunder, etanol netral, indikator phenolphthalein, dan sampel asam salisilat. Langkah selanjutnya yaitu melarutkan sampel. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi kelima, penetapan kadar asam salisilat menggunakan 500 mg asam salisilat. Namun, pada percobaan di video menggunakan 25 mg sampel yang mengandung asam salisilat. Kemudian, siapkan juga etanol netral dengan cara pembuatan seperti video sebelumnya. Masukkan sampel asam salisilat ke dalam labu ukur dengan bantuan corong kaca. Kemudian, tambahkan 25 ml etanol netral. Bilas juga sampel asam salisilat yang tertinggal. Kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas.
Lalu, homogenkan dengan cara seperti di video. Masukkan larutan sampel dengan menggunakan pipet volume 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan indikator phenolphthalein sebanyak 3 tetes. Lalu, Erlenmeyer ditutup sementara. Langkah selanjutnya adalah penetapan kadar sampel. Masukkan larutan baku sekunder yaitu NaOH ke dalam buret. Pastikan larutan NaOH sudah berada pada tanda batas. Jika belum, larutan NaOH dapat dikeluarkan dari buret. Kemudian, sejajarkan dengan mata kita. Jika sudah, maka dapat dilakukan titrasi. Titrasi dilakukan hingga larutan berubah dari tidak berwarna menjadi warna merah muda. Amati dan catat volume NaOH yang diperlukan untuk titrasi. Dan titrasi dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sebagai kontrol, pembanding, dan pengoreksi. Kemudian lakukan perhitungan penetapan kadar sampel. Demikianlah video penetapan kadar asam salisilat. Terima kasih telah menyaksikan.